Jadi kamu bertanya-tanya gimana caranya bikin toko online yang berfungsi penuh pakai InMotion Hosting. Mungkin kamu belum pernah bikin website sebelumnya, atau mungkin udah, tapi e-commerce rasanya kayak dunia yang beda banget. Kabar baiknya ya, kamu bener-bener bisa bikin toko online lengkap dengan InMotion Hosting. Dan panduan ini aku bakal nunjukin persis caranya. Kita bakal tetap bikin semuanya sederhana, langkah demi langkah, dan pada akhirnya kamu bakal punya peta jalan yang jelas buat ngembangin tokomu. Memulai dengan InMotion Hosting. Nah, sebelum kamu mulai membangun apapun, kamu butuh rumah buat websitemu. InMotion Hosting bikin bagian itu cukup gampang. Jadi kamu klik link di bawah di deskripsi, itu bakal ngebawa kamu ke halaman ini di mana kamu bisa milih beberapa paket InMotion Hosting yang berbeda. Ada WordPress Core Plan, WordPress Launch Plan, WordPress Power Plan, dan WordPress Pro Plan. Kalau ini website pertamamu dan toko online pertamamu, salah satu dari ini juga udah cukup. Tapi kamu bisa lihat fitur-fitur yang berbeda di sini. Pilih paketmu dan pilih jangka waktu yang mau kamu komitmenkan. Semakin lama kamu berkomitmen, semakin banyak penghematan yang bakal kamu lihat. Tapi sekarang pilih aja paket terbaik buatmu. Jadi setelah kamu bikin akun, ini dia tampilan panel manajemen akunnya. Aku udah masuk ke akunku di sini dan aku belum menginstal WordPress. Jadi kalau itu kasusnya buat kamu bisa ikutin juga di sini. Aku bakal klik si panel di sini dan itu bakal ngebuka si panel ini. Dan dari sini aku akan klik WordPress Management. Yang bakal aku lakuin adalah klik install WordPress. Setelah semua di sini terlihat bagus, kamu bisa klik install. Nah, bagian ini bakal makan waktu beberapa menit aja. Jadi silahkan ambil secangkir kopi, duduk santai, dan WordPressmu bakal terinstall sebentar lagi. Oke, dan seperti yang kamu lihat, WordPress sekarang sudah terinstall. Dan dia nanya apakah kita mau menginstal beberapa plugin. Tapi kita bakal lakuin itu secara manual. Jadi kita bakal klik no thanks. Oke, jadi buat mulai ngerjain website kita dan kustomisasi ini serta masuk WordPress, kita bakal klik login. Dan tada, sekarang kita udah ada di dalam WordPress. Nah, salah satu hal pertama yang aku suka lakuin pas pertama kali pakai WordPress adalah dashboard ini. Kita bakal ke screen options dan aku cuma bakal hilangkan centang ini biar kelihatan rapi. Karena jujur aja, aku nggak pakai semua itu. Jadi benar-benar ngebantu buat nyisihin itu. Jadi yang bisa kita lakuin adalah kita bisa preview website ini sebentar dan klik ini dan klik visit site. Jadi dari sini kamu bisa lihat kalau ini benar-benar dasar banget dan belum dikostumisasi sama sekali. Yuk kita benerin itu. Menyesuaikan desain toko kamu. Jadi balik lagi ke dashboard WordPress kita. Nah, salah satu hal yang aku suka lakuin adalah aku masuk ke appearance dan kita bakal klik theme. Nah, ini adalah tema dasar yang udah ada di WordPress. Nah, aku bakal ke sini dan klik add new theme. Salah satu tema favoritku buat kerja yang gratis, ringan, dan benar-benar gampang dipakai itu namanya tema Blocksy. Jadi buat install kita tinggal klik install, terus kita bakal klik activate. Oke, itu jadi tema custom kita sekarang. Jadi kalau aku klik di sini dan kita ke sini, kita bisa lihat kalau itu udah berubah dan kelihatannya cukup beda sekarang. Jadi menginstal tema Blocksy itu satu hal, tapi kita juga mau menginstal Blocksy Companion. Jadi dari Blocksy Companion di sini kita bisa ke starter sites dan ini bakal jadi cara benar-benar cepat dan gampang buat dapetin site yang cantik yang nanti bisa kamu kustomisasi lebih lanjut. Jadi kamu bisa masuk ke sini dan preview salah satunya. Nah, dari awal aku lumayan suka tampilan yang ini, apalagi karena kita bikin toko e-commerce. Menurutku yang ini kelihatan sleek dan modern banget. Tapi kamu bisa scroll ke bawah di sini. Dan ya, cari yang kamu suka. Yuk kita lihat cepat website ini. Dan ini kelihatan bagus. Jadi kita bakal pakai ini buat contoh ini. Jadi klik import dan kita bakal pilih install child theme. Klik next, kita bakal klik Elementor, klik next, next, dan install. Oke, aku udah install. Jadi klik view site, dan sekarang kamu bisa lihat dengan beberapa klik aja, kita udah punya toko yang kelihatan cantik. Nah jelas, ini belum diatur, dan ini bukan produk sungguhan, dan kita belum mengatur apapun di bagian backend. Tapi dari sudut pandang desain aja, dengan beberapa klik kita udah melangkah jauh. Jadi kita bakal tutup itu dan kita bisa tutup itu. Mengatur WooCommerce untuk fungsionalitas e-commerce. Jadi buat nambahin plugin baru, kita bakal ke sisi kiri di sini dan klik add new plugin. Kita bakal cari WooCommerce. Dan sepertinya kita udah punya WooCommerce yang aktif. Jadi dugaanku itu udah terinstall sama starter site yang baru aja kita buat. Itu keren banget. Hal lain yang bakal kita lakuin adalah aku tadinya mau nginstal Elementor, tapi aku lihat itu udah aktif di sini. Dan lagi-lagi itu mungkin terinstall karena kita milih mau pakai Elementor sebagai page builder kita. Jadi kalau kamu nggak ngelihat Elementor, kamu bisa tambahin di sini. Itu bakal jadi alat yang bagus banget buat mendesain halaman-halaman websitemu. Jadi setelah WooCommerce terinstall, kamu bisa klik di sini di sisi kiri. Ada tulisan Welcome to Woo. Jadi ini adalah panduan penyiapan yang aku ceritain. Jadi buat ngatur ini, kita bakal klik Setup My Store. Dan dia bakal nanya apa yang menggambarkan dirimu. Apakah kamu baru mulai, kamu udah jualan, atau aku lagi ngatur toko buat klien.
Kita bakal bilang, aku baru memulai bisnisku. Dia bakal nanya nama toko kita, jenis produk apa. Kita pilih other aja buat sekarang. Dan kita bakal bilang kita di Amerika Serikat. Dan kita bakal klik continue. Dan dia nanya tentang fitur-fitur gratis yang mau kita tambahin. Jadi silakan klik continue di sana. Oke, dan sekarang dia minta kita bikin akun. Jadi kita bisa lakuin itu dengan cepat. Oke, dan gitu aja. Sebagian besar WooCommerce kita udah siap mengelola produk. Jadi buat ngelihat bagian produk, kita bakal ke sini ke sisi kiri dan ke products. Oke, dan seperti yang kamu lihat, udah ada beberapa produk di sini. Dan ini karena starter site yang baru aja kita install. Jadi kita bakal nunjukin ke kamu gimana tampilan di dalamnya biar kamu familiar. Jadi ini di dalam halaman produk. Kita punya nama produk. Dalam kasus ini adalah AirTag. Deskripsi di sini yang kelihatannya dalam bahasa yang berbeda. Jadi kamu perlu mastiin kamu memperbarui hal-hal ini juga. Di sisi kanan, disinilah kamu bakal nambahin gambar produkmu. Dan disinilah kamu bisa nambahin galeri produk kalau kamu punya banyak gambar. Kamu bisa mengkategorikan produkmu di sini kalau kamu jualan berbagai jenis produk yang masuk ke kategori berbeda. Di bawah sini, ini adalah bagian produk data. Ini bagian yang sangat penting juga. Jadi di bawah general, disinilah kamu bisa mengatur harga biasa atau harga diskon yang bisa kamu jadwalkan kalau kamu lagi ngadain diskon terbatas. Dan di sini kamu perlu memilih ini. Kalau itu produk virtual atau produk yang bisa diunduh. Kalau kamu punya variasi berbeda, kamu perlu klik ini dan pilih variable product. Dan ada beberapa jenis produk yang berbeda di sini juga. Tapi sebagian besar produkmu mungkin bakal jadi simple product. Di bawah inventory, disinilah kamu bisa menambahkan informasi itu. Untuk shipping, kamu bisa menambahkan beberapa informasi lain di sini juga, serta beberapa pengaturan lain di bawahnya. Di bawah sini kita punya deskripsi singkat produk juga, yang bisa kamu perbarui. Kalau kamu perlu mengklik update, meskipun kita tidak bikin perubahan apapun, tapi kamu perlu mastiin kamu melakukannya kalau kamu memang bikin perubahan. Jadi biasakan aja untuk itu. Mengatur pembayaran dan pengiriman. Nah, dapat bayaran itu bagian yang penting banget dari jualan online. Untungnya WooCommerce bikin ini gampang. Nah, pas nyiapin, kamu bisa memilih metode pembayaran populer kayak PayPal atau Stripe. Kalau kamu pakai PayPal, kamu cuma butuh alamat email yang terhubung ke akun PayPal. Buat kartu kredit lewat Stripe, kamu bakal bikin akun Stripe dan menghubungkannya ke WooCommerce. Nah, gateway lain kayak Authorize.net atau Square juga tersedia. Yang kamu lakuin cuma ke plugin dan install plugin yang sesuai terus ikutin langkah-langkah penyiapannya. Nah, pengiriman bisa sesederhana atau sedetail yang kamu mau. WooCommerce ngizinin kamu bikin zona pengiriman yang pada dasarnya adalah aturan buat daerah yang berbeda. Jadi kita bakal tunjukin ke kamu gimana tampilannya di backend di sini. Jadi kita bakal klik WooCommerce di sisi kiri dan kita bakal ke settings. Dan di bawah shipping, disinilah kamu bakal bikin zona pengiriman itu. Nah, kalau kamu jualan produk digital, jelas kamu nggak perlu khawatir soal itu. Personalisasi dan mengembangkan toko kamu. Jadi selain halaman produkmu, kamu juga bakal mau ngedit halaman homepage, halaman about, dan halaman kontakmu. Kamu bisa pakai website builder atau Elementor kalau kamu menginstalnya buat kustomisasi bagian-bagian ini. Nah, salah satu hal terbaik tentang WordPress dan WooCommerce adalah banyaknya plugin yang tersedia. Kalau kamu butuh email marketing, ada plugin buat itu. Mau nambahin live chat? Gampang. Nyari cara buat nyetak label pengiriman otomatis, kamu juga bisa lakuin itu. Beberapa ide plugin yang berguna, Mailpod atau Mailchimp buat email newsletter, Yoast SEO buat optimasi mesin pencari, Jetpack buat keamanan dan pemantauan kinerja, Monster Insights buat analitik. Nah, jangan sampai kebanyakan. Menguji dan meluncurkan toko kamu. Jadi sebelum kamu mulai nyebarin toko kamu ke seluruh dunia, ada baiknya buat nyoba bikin pesanan. Ini ngebantu kamu menangkap masalah apapun dengan pembayaran, pengiriman, atau email. Kamu bisa pakai mode sandbox bawaan WooCommerce dan atur harga produkmu jadi Rp0. Dan lewatin proses checkout penuh. Jadi bikin sitemu aktif, kita bakal klik WooCommerce. Dan kita bakal langsung ke Launch Your Store. Jadi bakal klik Launch Your Store di kiri bawah. Dan gitu aja, toko kita udah aktif. Jadi kalau kita klik Visit Your Store, kita bisa lihat di atas sini tulisan WordPress. Dia bilang udah aktif, jadi kita bisa mulai jualan. Kesimpulan, membangun toko online mungkin terasa kayak hal besar di awal. Tapi platform kayak InMotion Hosting dan alat kayak WordPress plus WooCommerce bikin itu jauh lebih mudah diakses daripada dulu. Dari milih temamu sampai mengunggah produk pertamamu, menerima pembayaran dan mengirim pesan, semuanya bisa di satu tempat. Jadi kalau kamu masih ragu, ambil aja langkah itu. Daftar hosting, install WordPress, dan mulai aja. Kamu bakal ngerti sisanya seiring berjalannya waktu. Nah, kalau kamu baru mau mulai dengan InMotion Hosting, kami bakal punya link di bawah buat kamu di deskripsi. Dan ini adalah link afiliasi, yang berarti kami mendapatkan komisi kecil kalau kamu menggunakannya tanpa biaya tambahan buat kamu. Dan komisi ini benar-benar ngebantu mendukung channel ini dan memungkinkan kami buat terus bikin konten gratis kayak gini.
Jadi kalau kamu akhirnya pakai link itu, kami berterima kasih banyak sebelumnya. Kalau kamu ngerasa video ini ngebantu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video lain. Di channel ini kami bikin video tentang cara bikin website, menjelajahi berbagai website builder, ngebahas nama domain, dan masih banyak lagi. Jadi pastiin kamu subscribe. Tapi selain itu, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.